Halo saudara, kita melanjutkan sesi yang kemarin, masih dalam renungan emas tentang persekutuan. Ini adalah sesi yang ketiga. Nah, bagaimana persekutuan dengan sesama? Saudara, kita mengenal peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Pasti saudara sangat paham maknanya. Kalau saudara sedang merindukan seseorang, saudara bisa menghayati dengan baik istilah jauh di mata, dekat di hati itu. Dulu, sebelum teknologi secanggih sekarang, rasa rindu itu sangat menyiksa ya, saudara-saudara. Tapi sekarang bisa video call, ya. Jadi kita bisa satu saat yang sama bisa saling memandang, walau tidak bisa saling bersentuhan, saudara. Nah, artinya teknologi sudah sangat menguntungkan kita. Tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu saudara sekalian, persekutuan dengan sesama bisa kita jalin, tetap bisa kita jalin, walau kita tidak dalam satu ruang dan tempat yang sama. Saudara pasti masih ingat kalau mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, lalu seorang penatua akan memulai dengan ajakan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara-saudara di segala abad dan tempat. Jadi bukan cuman di segala tempat, tapi segala abad, berarti juga berbicara persekutuan orang yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal. Kristus menyatukan itu semua. Yang sudah meninggal, kita yang saat ini, dan nanti yang meninggal di masa setelah kita akan disatukan oleh Kristus. Jemaat mula-mula yang dilayani oleh salah satunya Paulus adalah jemaat yang terpisah-pisah, baik di Eropa, Asia Kecil, di Yerusalem sendiri, bahkan di Afrika Utara, bahkan sampai di India Selatan, di Asia sendiri. Nah, bagaimana mereka menjalin persekutuan? Waktu itu nggak ada pesawat, kalau mau ketemu susah, saudara. Ya, salah satunya dengan surat. Nah, salah satu surat yang menarik adalah surat Paulus pada jemaat di Roma yang belum sempat bertemu. Tapi Paulus sudah tahu bahwa sudah ada orang-orang percaya di Roma dan Paulus ingin datang berkunjung. Dituliskan dalam Roma 15 ayat 29 dan 30 demikian. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi Paulus meminta tolong untuk didukung dalam doa, padahal dia belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu dengan umat yang ada di Roma. Persekutuan mereka sudah terjadi, persekutuan mereka sudah terjalin. Karena apa? Hati mereka. Kristus menyatukan mereka sebagai saudara seiman. Malah kan seringkali terjadi sebaliknya kan, saudara. Kelihatannya segereja, kelihatannya satu anggota gereja, tapi malah jauh persekutuannya. Tidak terjadi kerukunan, tapi malah konflik. Nah, itu artinya persekutuan yang semu. Karena persekutuan yang sejati berawal dari kasih di dalam Kristus, dan kita bisa tetap menjalinnya dengan begitu indah di dalam Kristus dimanapun saudara berada. Kamu di sana, aku di sini, kita sehati di dalam Kristus.
Masih dengan saya Pendeta Yudi dalam acara emas. Esok masih ada solusi.